Sebentar ya, Rockers. Lo pada dengerin lagu-lagunya Marul Tampu Bolon gak sih? Sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya Allah, bentar. Oke. Maruli Tampu Bolon. Sorry, habis. Halo. Halo Mbak Hai, Dea. aku Dea. Maruli apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Begini Abang begini Maruli aja. Tampu Bolon. Wow, wow, wow. Gue tuh Yes, sering thank you sering loh Hard nge Rock. Ini bentar lu. Saya yo bener-benerin yo rambut yo. dulu nih. Wah, Asik, udah asik. udah belenyak dari pagi di kantor. Wow, masih tetap kantor ya? Mas itu. Wow, lagi di kantor. Wah, itu apaan tuh? Ya Itu gugatan biasa lah semua tuh Mbak. kayaknya. Nyari nyari sesuap nasi kuning di Jakarta tuh berat. Wah, gue demen Mesti nih kalau nyanyi, mesti apa kan? gue demen nih kalau Sultan udah curhat gini nih. Asik. Maruli, Maruli gila lu tuh serba bisa. Lu tuh sebenarnya cita-citanya apa sih sebenarnya dari kecil tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Kayaknya semua Astronot, digarap. astronot. Enggak Serius. Mbak, saya cita-cita saya pas lagi kecil, jujur saya pengen jadi tukang somai. Wow. Kenapa itu? Karena setiap kali saya tuh sama penjual-penjual yang ada di dalam komplek, kita anak komplek dulu nih. Yoi. Jadi setiap kali mau tukang es krim kek, somai kek, toprak kek atau apa, nggak usah kita panggil, pasti dia udah tonet 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 gitu ke depan rumah kita gitu. Nah, kenapa aku suka somai? Tahu kan kalau abang-abang somai kalau lagi mau motong somainya itu, dia kan punya garpu tuh yang tengah-tengahnya tuh dipatahin kan. Yoi, yoi. Nah, kayaknya zaman kecil tuh ngelihat dia motong tuh syuk, syuk, Asli, gitu. Kayaknya asli. kayak enak banget ya gitu. Nungguinnya itu ya. Iya. Nungguinnya Jadi itu. pas lagi ditanya sama opungku waktu itu dulu, kau cita-cita gede mau jadi apa? Tukang somai aja. Orang kaget tuh, hei. Bukan pengacara. Bukan juga Wah, sopir ya kopaja. seiring berjalan waktu akhirnya jadi pengacau acara lah. Wah, gila-gila. Maruli kan yang gue tahu lo udah ngeluarin album bukan sih? Jadi sebenarnya sih kalau lagu-lagu yang aku udah keluarin nih Mbak ya, rilis-rilis itu ya mungkin udah banyak juga ya kalau Nah, kita lihat di digital platform sih, kalau ditulis Maruli Tamu Bolon atau Maruli gitu ya udah keluar cukup banyak, tapi memang banyak juga seiring berjalannya waktu tuh aku tuh nyanyiin misalkan proyekan sama orang lah, duet sama inilah, misalkan duet duet sama Raisa iya pernah, duet sama Winky iya kita bikin lagu, duet sama ya Syahrini iya, duet Syahrini. sama Imelake iya, duet sama Sarah Usman iya, duet sama wow banyak banget deh. Nah terus sampai kadang-kadang kita sampai lupa untuk wih, coba fokus dulu nih di lagu apa yang benar-benar kita suka gitu, Mbak. Terus dan juga memang focusing sama kira-kira genre aku tuh maunya tuh seperti apa gitu loh, Mbak. Nah, Kan, akhirnya hmm, keluarlah lagu-lagu yang ya bisa kita bilang eh apa ya, yang memang kita bikin produksinya sendiri, terus habis itu kita buat sendiri, terus ya kita coba karyakan inilah untuk masyarakat banyak. nah kalau bahagia tanpa aku kan katanya ini nggak kaleng-kaleng nih, ini kerjasama barengan sama komposer yang gila sih. Ciptaan lagunya tuh udah digarap sama banyak banget musisi tanah air yang keren-keren. Andi Rianto. Ceritain dong Yes. kok, ini karena pertemanan atau gimana? Jadi Kalau Mas Andi aku udah kenal mungkin 10 tahunan ya. Awal pertamanya kenal Mas Andi itu saya waktu itu masih nyanyi lagunya eh Ance Pondak tuh nggak? Aku masih seperti gila, ketawa, ketawa. Nah, tapi kita aransemen ulang waktu itu dibikinnya sama Tompi. Nah, terus aku dulu sama label sahabat saya punya Octave namanya RPM. Masuklah kita label itu, terus mulai masuk ke acara-acara di SCTV apa inbox apa segala macam. Nah pertamanya itu kayaknya
TV program itu bikin acara, aduh aku lupa deh namanya apa tuh, yang orkestra itu. Nah, Mas Andi di situ, saya berkolaborasi pertama kali sama Mas Andi di situ. Kayaknya itu 2000 berapa ya, lupa aku, 2010 kali, 2011. Nah, dari situ akhirnya kenal-kenal, ngobrol apa segala, terus kita baru akhirnya bikin project lah di 2013. Yuk, buat lagu yuk. Saya buat lagunya yang bener-bener yang kayak idealis lah gitu. Mas Andi, terus ajaklah dia, oke kita bikin, saya adalah satu lagu Rul. Terus lagu ini tapi belum ada liriknya, tapi mungkin judulnya itu kira-kira lah, pokoknya sesuatu yang kita kehilangan atau apa, tentang cinta atau gimana. Judulnya Bahagia Tanpaku. Wah, bingung juga kan, ini lagu udah kayak begini berat, orkestranya 42 pieces, bener-bener orkestra yang 42 pieces. Terus oke, give me time untuk aku coba nulis liriknya gitu. Nah, lalu pelan-pelan coba kontemplasi dan lain sebagainya, akhirnya udah jadi lagunya, naik dapur rekaman. Naik dapur rekaman, kaget aku tiba-tiba di situ ada Om Harvey. Hah, Om Harvey? Wow. Ini kan legenda banget kan, woi, ini living legend nih. Terus ya udah dia ajak Om Harvey, terus ya sebenarnya Om Harvey tuh kayak featuring sama Om Harvey juga ya. Aku nggak mau bilang Om Harvey nge-backingin, bukan, tapi suara Om Harvey tuh udah seperti kayak instrumen juga sendiri di dalam lagu itu, Mbak. Jadi pas kita dengerin tuh apa ya, suara dia tuh, misalkan Mas Andi mau Om Harvey kita oke deh, kita suara satu, habis itu 2, 3, 5, 7 apa, langsung aja di belting sama dia, pam 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 gitu. Berapa kali retake tuh? Om Harvey sih cepet. Om Harvey cepet. Nah setelah habis itu baru aku lah. So di situ aku ngerasa kayak, wah siapa gua cuma butiran debu tapi bisa berkolaborasi sama legend-legendnya yang tahun 2013 aja mungkin udah belasan tahun makan asam garam, atau puluhan tahun makan asam garam di industri musik gitu. Jadi saya sangat mengucap syukur bisa dipercayain sama Mas Andi untuk kolaborasi lagu itu. Dan akhirnya lagu itu jujur aja tuh kayak anak yang hilang, karena rada lupa ternyata. Waduh, wah kita ada lagu ya Mas Andi ya, mana nih lagu kita, kok kita nggak keluarin gitu. Mas Andi bilang, oh iya yuk kita keluarin. Kapan? Sudah sekarang gitu, Mbak. Nah, liriknya sendiri berapa lama tuh, Maruli? A week or two maybe. Wow, cepat juga ya. Sambil olahraga, jadi lagi dengerin lagu nih sambil lari atau sambil nge-gym atau apa. Saya memang suka dengerin kalau misalkan lagi olahraga atau gimana, dengerinnya lagu-lagunya tuh yang galau-galau gitu loh, Mbak. Jadi di dalam kesendirian kita lagi lari misalkan 10 kilo atau apa gitu, ya mungkin galau-galau dikit gitu, habis jadi itu keringat bercampur air mata lah di situ lah. Woi, gila, keringat berdarah apa keluar, campur air mata, air apa, semuanya, air sumur semua campur. Seorang Maruli Tampu Bolon tuh pernah baper gak sih? Lu kan ya istilahnya ya baperan kok, orang Batak, Mbak. Ah, masa? Iya, orang Batak banyak taktik. Batak tuh bentuk Rambo hati Rinto. Asik. Batak tuh yang gue tau menyentak. Ya. Wah, yang benar pernah ngerasa baper parah gitu? Enggak. Pernah lah, pasti pernah. Nah, ya? Apalagi kita juga musisi ya, maksudnya ya saya kategorikan saya musisi karena saya suka musik. Walaupun sih cuma bisa belajar nyanyi di bawah Pontoge, tapi setidaknya kita punya jiwa musik itu ada, Mbak. Panggil Dea aja lah, jangan Mbak lah. Oh iya, Dek. Dek, Cede. Yeah. Maruli, ya. Kan apa namanya? Kan udah sering banget datang ke MRA ya nggak sih, ke FM, ke Cosmo gitu-gitu. Gue kayak wow, gila lu tuh keep up banget sama yang namanya olahraga kayaknya gitu kan, dari badan lo aja, dari muka udah nggak usah diomongin lah. Udah itu, tipis nih Mbak tuh. Anjay. Gila. Itu apa sih yang bikin lo gitu ya ngerasa harus maintain semua itu, paketan itu, apa karena nyebur di dunia entertainment, apa emang itu siapa diri lo gitu sebenarnya? Sebelum saya masuk dunia entertainment aja,
aku udah ngerasa bahwa kesehatan itu bagian yang terpenting juga. Karena gini, pernah ngerasa badan itu overweight. Jadi badan mungkin 89 atau 90 kilo ya. Terus masih ngerokok terus, minum-minum lah apa segala gitu. Terus laga-laganya kita kan kayak sok jagoan gitu kan, era-era zaman dulu gitu. Terus ngerokok lah inilah itu. Saya coba sekali olahraga. Pas lagi sekali olahraga, kok lari cuma kuat 2 menit habis itu mau muntah. Di situ saya ngerasa kejantanan saya hilang, Mbak. Langsung kayak sendiri aja gitu ngerasa kayak apa nih kok gue begini gitu. Kok aku Nah lemah? dari iya kok lemah gitu kan, kok lemah itu dia Iya, iya. yang ngomong itu hantu dalam kuping, kok lemah kau gitu kan, orang cemara kau gitu. Hantunya Batak pula gitu kan. Udah terus dari situ aku coba untuk mulai rutin berolahraga, Mbak. Nah terus kenapa akhirnya saya coba rutinkan itu dan lain sebagainya, terus ya mulai badan kita menyusut lah apa segala macam, terusnya mulai ngerti lah gimana apa shaping our body ya, lebih body contour gitu ya jadinya, Asik. untuk Bukan. dijaga makan ini apa segala macamnya gitu. Asik, asik. Tapi aku ngelihatnya gini, kalau kita disiplin olahraga sebenarnya yang di exercise, kalau kita melihat lebih daripada cuma kulitnya aja, kalau oke lah kita lihat kulitnya, exercise olahraga and then you get your body good and then you get your healthy good ya kan, kita badan kita sehat ya, itu cuma ya sih small cliche, tapi lebih dari situ mental kita, Mbak, mental Hmm. kita. Jadi sebenarnya kita lebih ngelatih kita punya mental. Kenapa? Karena setiap kali dalam kita berolahraga itu kita taruh ada exercise tertentu yang kita mesti lakukan, kita mesti disiplin, kita mesti komitmen, kita mesti punya dedikasi, kita mesti punya konsistensi. Nah, elemen-elemen itu semua kan ya elemen sukses dari situ-situ semua. Jadi secara nggak langsung lebih kepada untuk apa ya, membangun kita Mind punya trick ya. mentalitas ya, dan ya playing your minds right aja gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa, wih pagi-pagi kita udah seger nih udah gini. Jadi untuk beraktivitas sehari-hari itu kayaknya apa Lebih ya, ringan. ada sugesnya lebih bagus gitu. Iya. Itu Berarti sih itu. berarti makanya di Instagramnya ada captionnya membedakan antara iman dan otot. Boleh dijelaskan lagi, Abang Maruli? Ah, saya juga memang banyak sih Mbak tulisin kalau misalkan ngelihat gitu ya. Mungkin kadang-kadang orang juga nggak begitu nggak. Ada hashtag empty contemplation atau empty quotes 777 gitu. Saya emang suka nulis-nulis apa segala macam, tapi lebih kepada eh, apa ya? Lebih untuk membangun diri sih, ya. Apa self encouragement lah lebih kayak gitu ya. Karena kan ya kita bilang faith is empowered through the fire of affliction gitu, bahwa keimanan itu terbentuk dari adanya api permasalahan. Nah begitu pula otot kita, kalau kita nggak kasih beban berat itu juga untuk kita latih, kapan si otot itu akan kebentuk kan gitu. Jadi kalau kita ngambil the common denominatornya ya pasti kurang lebih semuanya sama. Woi ada tuh, ada yang jenius tuh. Yang bener Bang Ruli, Waduh, Batam ampun Mas Bolon. Bos. Mas Andi Rianto Oh, nih. Andi Rianto. Oh, hormat, Pak. Iya. Gokil. Komando. Wah, aku maaf Mbak, aku dari tadi belum bacain komen. Banyak juga loh yang komenin Boleh, kita boleh. loh. Hard Rockers Saya boleh gampang loh kalau terharu mau nih. nanya. Hard Rockers boleh banget kalau mau nanya. Ada yang Oh, mau boleh banget shout dong. out. Silakan tanya Mbak Dea, apa kabarnya, Bah, gimana, apa segala. Bang Maruli, Ya, katanya pernah bikin lagu Batak nih. ada. Nyanyiin dong. Coming soon, coming soon. Aku Waduh. lagu Batak itu memang yang nulis bokap ya. Terus tapi kita bikin aransemennya juga bareng. Aku juga bikin sama sahabat aku juga, Aldi. Terus lagu itu memang kita buat ketika Opung meninggal. Jadi bapaknya bapak kan. Nah terus jadi judulnya Damang Dainang. Damang Dainang itu ceritanya lagu untuk ayah dan ibu yang sudah di surga. Nah Batak-Batak kan banyak yang kayak gitu kan. Nah jadi mungkin tahun ini kali keluar ya. Wis. Nah, ini Mas Adi nih. Aransemennya tetap kayak gaya-gaya DJ Winky.
Oh, beda, 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 beda. Kalau di Jamie Kimba denger juga, udah pernah denger yang apa? Dengar. Love Comes Around. Yes, ada kan di Asik. Apple Music kan? Wih, thank you loh. Saya kira nggak ada yang denger. Dengar. Kan anak DWP nih kayaknya nih. Roman-romannya si Akang nih. Gokil Wih, deh. gila, gila loh itu saya di WP pertama kali saya main di setnya Akang Wingky ya. Itu mungkin 10.000 orang kali ya. Di tahun 2014 dan itu stage-nya tuh gede banget terus hall-nya penuh mampus. Saya ngelihatnya kan oke lah nyanyi, ayolah apa segala, saya nggak begitu tahu DWP sebegitu penuhnya atau apa kan. Pas lagi kita di stage belakang ngeliat kan, saya masuk dikit kan, gimana sih nih, udah bentar lagi nih orang Wiki udah main nih, mak rame banget, gimana ya Jiper cara nggak? Jiper ngilangin. nggak? Oh, tau nggak, sebelum kayak bang 3 menit sebelum itu saya push up 100 tuh nggak. Pop. Jadi biar ngepam badannya kan, habis itu kayak pasti capek udah ngos-ngosan, oke let's go gitu. Tapi seru Skipping sih, dulu, skipping. yoi, tapi seru karena apa, Gokil. ambience-nya pasti kan beda, terus crowd-nya juga benar-benar powerful juga, dan acaranya kan festival banget ya, jadi different experience. Ini banyak banget yang support Bang Marul ini. Katanya bagus banget lagu-lagunya, lagu Wah, barunya thank you juga. Mas Andi lah, kita semua kita cuma bikin lirik aja, tapi kalau nggak ada musiknya habis itu semua. Mas Andi tuh masih terus eksis aja, gila-gila. Nggak, Mas Andi the best ya, gokil sih. bahaya loh Energinya dia tuh bahaya, ya. bahaya. Itu Beethoven 2020 itu. asli, asli. Itu ibaratnya ya kan Maruli Tampu Bolon ini selalu apa ya, dikait-kaitan dengan lagu-lagu yang agak-agak bucin gitu, agak-agak penuh dengan perasaan, agak-agak melankoli, romantis. Itu kan ngebangun moodnya susah ya, maksudnya kayak seorang almarhum Glenn Fredly aja, pada saat dia patah hati tuh, lagu-lagunya ngena banget gitu. Kan musisi nggak mungkin tiap hari patah hati gitu. Gimana Ya, sih cara seorang Maruli Tampu Bolon bisa punya ide-ide yang sesuai dengan jalurnya sekarang ini? emang orangnya bawaannya melankolis kali ya. Tapi walaupun ya misalkan kita punya, ya kebetulan aja sih Mbak, lagu-lagu yang kita bikin tuh ngarahnya tuh lebih ke ya putus cinta lah, atau misalkan ada dari judul-judulnya aja ya. Ruang, sebenarnya ruang untukmu. Terus kau ucap selamat tinggal, lelah. Nanti ada habis itu ada apa, semur nimbun pagi. Terus ada tak mungkin kembali. Terus ada dalam kesemuan. Terus ada yang sekarang ini apa namanya, bahagia tanpaku. Bahagia Terus tanpaku. ada nanti mungkin either yang keluar setelah ini, apakah masih cinta, ataukah lelah memikirkanmu, ataukah Ku tunggu jandamu nggak? aku tunggu jandamu. Nah, itu ada di belakang truk itu tulisannya. Atau iya lupa. Untung komandan ngomong nih. Jadi saya itu sama Mas Andi, kita bikin lagu memang tribute untuk almarhum Pak Iin dan juga almarhum Mike Mohede. Karena Oke. lagu yang pernah dinyanyikan oleh beliau, beliau yang sudah mendahului kita, judulnya Tak Seperti Dulu. Nah, memang pernah dinyanyikan sama almarhum Mike, kawan saya juga, sahabat Mas Andi juga, di album pertamanya Mike. Lalu kita dengerin lagi karena itu juga lagunya Mas Andi juga. Terus mau ingin buat sesuatu, terus kita ngerasa kayak boleh nggak ya kita aransemen ulang, terus aku bawain lagi karena aku suka banget sama lagu ini gitu. Mas Andi bilang ya why not gitu. Terus kita coba Emang, aransemen ulang, emang katanya mau sebelum meninggalnya Mike Sebelum Mohede, Mike emang katanya meninggal mau nih, kerja. sebelum Mike meninggal, pas Oh, lagi mau launching, kita mau ajak Mike. Namun Mike udah ya meninggalkan kita duluan. Nah, jadi itu akan kita keluarkan. Of course itu it's a full respect tribute to Mike and Pai In juga.
sebagai petinggi Aquarius ya at the time. So jadi itu lagu-lagu. Jadi kayak itu. Jadi sebenarnya lagu-lagu itu banyak banget intrinsic value-nya sih. Jadi ya jujur aja mungkin sekarang karena dunia digital, misalkan kayak begini aja kita bisa live begini kan, terus kita Betul, bisa meet and engage with a lot of people dan lain sebagainya. betul. Uh, aku jadi nggak ngerasa tanda kutip, wah takut nih lagunya terlalu berat, takut nih lagunya kayaknya heavy atau apa gitu. Taruh aja di digital platform, orang bisa pilih, orang terserah mau pilih yang gimana. Jadi Dan si lagu terbaru ini yang paling baru singlenya Maruli udah bisa didengerin di segala platform digital berarti ya? udah ada di segala macam digital platform dari ya iTunes, Spotify, Spotify, Deezer, apalah. semuanya udah bisa lo dengerin Hard Rockers. Jadi bahagia YouTube tanpa juga gitu. di YouTube juga udah ada. Dan berarti udah ada video klipnya. Ada, kita bikin sama Aureli. Oke. Dia kayak video lirik sih Mbak, jadi biar bisa Iya, iya. karaokean lah nyanyi-nyanyi. Asli. Nah, Uh, selama pandemi ini gimana caranya Maruli Tampul Bolon dalam apa ya bermusik masih terus bisa dipanasin nih mesinnya? Ngapain aja sih selama pandemi? saya banyak ada juga beberapa lagu yang udah saya rekaman sama kawan-kawan saya, lagu-lagu gospel, gospel music, tapi kita bikinnya memang ya chop gospel itu, terus lebih ada yang upbeat juga, ada yang kayak slow rock juga. Saya ajakin kawan-kawan saya, memang saya bikinnya bareng sama Dennis Nusi, sahabat. Lalu saya ajak juga kawan-kawan musik seperti Ryan, Niki, Dinut, Bung Kena, terus